Halo Sobat Genpes, ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup spesial, yaitu terkait dengan data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2025. Dan untuk membahasnya tentu kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Wisnu Triatmojo selaku ekonomis dari CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, Mas Wisnu, kita langsung aja ngobrolnya. Jadi kemarin di awal Agustus ya, BPS merilis data pertumbuhan ekonomi untuk kuartal kedua tahun 2025 tentunya. Nah, hasilnya seperti apa nih, Wisnu? Oke, ini memang topik yang belakangan cukup hangat diperbincangkan ya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2025 itu sebesar 5,12% year on year. Ini menjadi cukup surprising karena pada waktu itu konsensus Bloomberg-nya atau konsensus dari para analisnya hanya sebesar 4,8% year on year. Jadi secara singkat ini sebenarnya adalah upside surprise, positive surprise dalam arti pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 kemarin lebih tinggi dibandingkan yang diekspektasikan oleh konsensus. Oke, jadi surprise positif ya, Sobat Genpes. Oke, kemudian kalau kita lihat nih secara lebih mendalam dari sisi lapangan usaha, ini yang menjadi penopangnya atau lapangan usaha yang pertumbuhannya tinggi itu apa aja nih, Wisnu? Oke, jadi secara lapangan usaha, penopang utama pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 kemarin adalah sektor manufaktur. Ini tumbuhnya hampir 6% year on year kalau nggak salah, 5,7% year on year. Lalu diikutin dengan sektor perdagangan grosir dan retail. Habis itu yang terbesar ketiga adalah sektor konstruksi. Nah, 3 sektor ini yang kemarin bikin pertumbuhan ekonominya jadi sedikit di atas 5% year on year. Oke, nah di kuartal kedua ini untuk sektor pertanian seperti apa nih, Wisnu? Setelah kemarin di kuartal 1 kalau nggak salah tumbuhnya cukup positif ya? Iya, sektor pertanian di triwulan 2 ini tumbuhnya lebih kecil dibandingkan triwulan 1. Nggak sampai 2% year on year. Ini memang dipengaruhi oleh faktor panen yang terjadinya memang di triwulan 1. Jadi triwulan 1 itu pertumbuhan sektor agrikulturnya memang tinggi, sebesar 10% year on year kalau saya tidak salah. Lalu di triwulan 2 ini karena panennya sudah lewat, menurun. Jadi saya pikir natural untuk sektor pertaniannya menurun setelah panen raya ya. Jadi mungkin Sobat Genpes bingung nih kenapa kita bahas pertanian ya, karena ini sektor ini juga cukup penting ya di GDP kita. Oke, kemudian tadi terkait dengan sektor lapangan usaha. Nah, kalau dari sisi pengeluaran nih, Wisnu. Nah, ini yang mungkin juga ada kejutan juga ya dari data yang dirilis BPS. Nah, kira-kira angkanya seperti apa nih? Oke, jadi secara komponen pengeluaran yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 kemarin adalah investasi. Karena investasi itu tumbuhnya hampir 7% year on year. Ini tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Jadi ini yang bikin GDP-nya kemarin naiknya cukup banyak. Sementara dari sisi komponen lainnya, konsumsi rumah tangga masih relatif stabil, sedikit di bawah 5%. Ini mungkin juga dipengaruhi pasca lebaran ya. Selain itu, belanja pemerintahnya masih negatif di triwulan 2 kemarin, sementara komponen ekspor netonya itu sedikit menurun. Jadi bisa dibilang bahwa di triwulan 2 kemarin komponen selain investasi sebenarnya relatif stabil saja. Tapi investasinya kencang sekali, tumbuhnya sampai 7%. Nah, itu yang bikin GDP-nya tumbuhnya secara keseluruhan menjadi 5,12% year on year. Oke. Nah, mungkin sedikit tambahan. Kalau misalnya dari sisi porsinya itu masing-masing itu gimana sih? Pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya paling dipengaruhi oleh konsumsi, karena konsumsi rumah tangga itu sekitar 52% dari GDP kita. Kalau ditambahkan dengan konsumsi dari non-profit, itu bisa sampai 62%. Setelah itu, komponen terbesar keduanya adalah investasi. Investasi ini kurang lebih 30% dari GDP kita. Sisanya dibagi kurang lebih rata antara belanja pemerintah dan juga ekspor neto. Oke. Gitu. Ya, jadi tadi angkanya ternyata terbesar kedua ya kalau dari sisi porsi, makanya tidak heran ketika melonjak ya dampaknya akan kelihatan banget. Oke. Nah,
Tadi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua cukup positif lah, angkanya di atas 5%. Nah, kira-kira nanti di kuartal ketiga dan kuartal 4 ini akan seperti apa gitu. Nah, apakah kalau menurut Wisnu ini apakah akan lebih tinggi atau lebih rendah dan kira-kira faktor apa aja nih yang bakal mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi di kuartal tersebut? Oke, menurut kami pertumbuhan ekonomi di semester 2 masih ada sejumlah tantangan ya. Misalnya per bulan Agustus ini tarif Amerika Serikat mulai berlaku. Jadi saya pikir itu akan jadi salah satu faktor yang bisa bikin pertumbuhan ekonominya tidak optimal karena itu akan berpengaruh kepada ekspor dan investasi di Indonesia. Tapi di sisi lain di semester 2 ini kami juga memperkirakan bahwa belanja pemerintah akan naik. Selain itu ada juga percepatan dari sisi eksekusi MBG. Setelah itu ada juga insentif konsumsi. Jadi insentif konsumsi ini sebenarnya sudah dijalankan pemerintah sejak awal tahun di bulan Januari dan Februari. Lalu fase keduanya di bulan Juni dan Juli. Nanti di akhir tahun akan ada lagi kelanjutan dari paket insentif konsumsi. Nah, saya pikir dengan mempertimbangkan faktor positif dan faktor negatif tadi, kurang lebih pertumbuhan ekonominya akan relatif stabil. Tapi saya lebih menitik beratkan ke sisi risiko dari sisi ekspornya, kelihatannya karena ada indikasi bahwa sepertinya ekspor kita ke luar negeri itu front loading sebelum adanya tarif dan kemungkinan itu yang akan jadi faktor downside di pertumbuhan ekonomi di semester 2 2025. Ini juga kita perlu perhatikan dari sisi konsumsinya karena sepertinya konsumsinya masih relatif stabil aja ya di pertengahan tahun 2025. Oke, jadi harapannya di government spending dan ini ya stimulus ekonomi lah ke depan. Oke, nah ini kan pemerintah boleh dibilang kita tahu pemerintahan yang baru target pertumbuhan ekonomi itu kan di atas 5% ya. Nah kira-kira dalam jangka pendek maupun jangka panjang apa sih yang bisa dilakukan pemerintah agar angka pertumbuhan di atas 5% itu tetap terjaga gitu? Oke, dalam jangka pendek pemerintah bisa melakukan ekspansi fiskal dan moneter. Ekspansi fiskal itu misalnya seperti tadi sudah disebutkan melalui percepatan belanja pemerintah. Lalu untuk ekspansi moneter misalnya adalah melalui penurunan suku bunga. Jadi Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga sebesar kurang lebih 100 basis point tahun ini. Kita masih berpikir akan ada penurunan lagi ke depannya. Jadi itu dalam jangka pendek kelihatannya akan bisa di-offset risiko pertumbuhan ekonominya melalui ekspansi fiskal dan moneter. Dalam jangka panjang, saya pikir memang perlu perbaikan dari sisi struktural. Misalnya adalah dari sisi ketenaga kerjaannya. Jadi Indonesia ini sekarang sebenarnya lagi mengalami fase bonus demografi. Sayangnya dari sisi struktural ketenaga kerjaannya sekarang ini banyak sekali pekerja Indonesia yang masuknya ke sektor informal dan dari yang sektor informal tadi pekerjaannya tidak penuh waktu. Nah, saya pikir kalau nanti ada kebijakan pemerintah yang bisa menaikkan rasio pekerja sektor formal dan juga menaikkan rasio pekerja yang penuh waktu, itu akan jadi penambah atau significant increase dalam hal produktivitas yang ujungnya bisa menambah pertumbuhan ekonomi. Tapi ini tentunya memang bisa dilakukannya hanya secara bertahap, jadi namanya struktural, ini akan cukup makan waktu ya. Sembari pemerintah melakukan perbaikan dari sisi struktural, yang bisa dilakukan adalah complementing dari sisi jangka pendeknya melalui penurunan suku bunga dan juga percepatan belanja pemerintah. Oke, itu tadi obrolan kita terkait dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2025. Semoga insight yang disampaikan tadi ya secara jelas oleh Mas Wisnu bisa memberikan tambahan informasi ya untuk Sobat Genpes semuanya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share YouTube CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? See ya!